Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari Agile Mentor berbahagia sekali pada kesempatan ini kami dapat menjumpai pemirsa setia dari Agile Mentor. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas kita, meningkatkan nilai takwa dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi tidak bosan-bosannya kami ucapkan selamat datang kepada pemirsa ya di channel Agile Mentor. Sebetulnya hari ini saya ingin membahas topik yang cukup menarik yaitu terkait dengan dasar-dasar perilaku konsumen ya. Kita mulai dengan memahami bagaimana perilaku itu terbentuk ya, khususnya melalui pengaruh keluarga gitu ya teman-teman semuanya. Dan bagaimana pendekatan ini tentunya melalui pendekatan etnografi ya, yaitu pendekatan yang bisa membantu kita menggali lebih dalam tentang keputusan yang dibuat oleh konsumen ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah, sebelumnya bahwa ada semacam mindset yang menyebabkan kita bertindak ya, tentunya juga terkait dengan dasar-dasar perilaku ini tentunya berawal dari keluarga ya. Nah, ini sangat penting, terutama salah satu contohnya bagaimana kita memahami apa perilaku yang kita bangun dari pendidikan di dalam keluarga ya, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini memerlukan suatu tarbiyah yang intensif sehingga kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat ya. Salah satu contoh ya, sedikit saya akan kembali membahas terkait dengan mindset kita terhadap ilmu faraid, yaitu ilmu waris ya, di mana kita sudah minggu kemarin sebetulnya sudah kita yakinkan, tapi ini tidak bisa serta-merta kita paham begitu cepat ya, tetapi perlu proses. Tetapi dalam hal ini ketika kita mempunyai suatu metode, metode cepat dalam hal memahami, tentunya di otak bawah sadar kita setelah kita mengerti, kita tentunya merasa ya seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, metode 452271 menyebabkan saya lupa, maksudnya lupa untuk lupa gitu ya, maksudnya susah untuk dilupakan gitu ya. Nah, ini tentunya kita bisa tahu dari rumus tersebut, jadi 452271 itu terkait dengan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, di mana ahli waris laki-laki ada 15, ahli waris perempuan ada berapa teman-teman? Ya, ada 10 gitu ya. Nah, di sini ini merupakan suatu dasar-dasar bagaimana kita bisa memahami suatu teori gitu ya, dari kalau kita berbicara topik waris berarti kita harus mengenal siapa saja yang mendapatkan waris tersebut, tentunya dari ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ya. Sebagaimana minggu kemarin saya sudah gambarkan teman-teman di sini ya. Di sini ada ahli waris laki-laki dan ini ada ahli waris perempuan ya. Di sini ada 10, di sini ada 15 ya, di mana di sini yang meninggal gitu, yang punya anak laki-laki dan juga mempunyai cucu laki-laki gitu ya, dari anak laki-laki itu ya di sini. Selanjutnya yang meninggal tersebut juga mempunyai apa namanya, bapak ya, dan juga mempunyai apa namanya, kakek gitu ya. Nah, ini bahwa yang meninggal itu juga mempunyai saudara laki-laki
kandung ya, saudara laki-laki sebapak dan saudara laki-laki seibu ya. Nah, di sini juga untuk ahli waris laki-laki ini apabila yang jauh, yang dekat, menghalangi yang jauh ya. Apabila, ini ada, salah satu contohnya adalah apabila ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak mendapatkan, bagian gitu ya. Nah, demikian pula ketika ini ada ya, yang vertikal ini ada, maka yang saudara di sini, tidak ada ya, dan di sini juga yang ke bawah apabila di sini ada. Jadi kalau anak laki-laki itu mendapatkan asobah, yaitu asobah binafsih, yaitu asobah dengan sendirinya. Ketika di sini anak laki-laki dari, yang mayit ini adalah mempunyai anak perempuan, maka, perempuan yang mempunyai zawil furud atau yang mempunyai, ketentuan pembagian waris gitu ya, ini berubah menjadi asobah, apa namanya, eee, Goir, ya asobah di goir, sehingga di situ diberlakukan laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan, 1 bagian gitu ya. Menarik sekali ini, teman-teman semuanya apabila kita membahas terkait dengan, ilmu waris ini, karena ketika kita sudah menguasai, apa namanya, rangkaian dari struktur ahli waris ini, tentunya kita akan tahu mana yang kebagian dan mana yang tidak kebagian gitu ya. Nah, contohnya misalkan di sini juga ada, kita mengenal 4, 5, 2, 2, 7, 1. Empatnya apa, yaitu bagian 2/3 ya dari, 2/3 itu adalah, 2 anak perempuan atau lebih, atau 2 cucu perempuan atau lebih, itu mendapatkan, 2/3. Sementara yang mendapatkan 5 gitu ya, teman-teman semuanya, itu ada, eee, bagiannya adalah ada setengah. Jadi yang mendapatkan 2/3 itu ada, 4 pihak gitu ya, dan, di situ salah satunya adalah, 2 anak perempuan atau lebih, ada 2 cucu perempuan atau lebih gitu ya, dan, ada 2 saudara, eee, perempuan ya. Di situ, eee, nanti kita akan tahu, pembagian mana saja yang, masuk ke dalam kategori 2/3, kategori setengah, kategori sepertiga, seperempat, seperenam, dan, seperdelapan gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini, sangat mudah sekali untuk diingat dan memang ada rules-nya gitu ya. Jadi kita tidak, apa namanya, teman-teman ya, kita tidak, apa ya, begitu saja untuk, bisa, mengenali, waris ini. Misalkan contoh apabila, apa, si mayit ini, apa namanya, mempunyai, apa, apa ya, 4 istri misalkan gitu ya. Nah, apakah, bagian dari istri tersebut, kan ada istri tuh yang mempunyai anak, ada juga yang tidak dari salah satu istrinya. Jadi bagaimana, bagian dari keempat istrinya misalkan. Nah, ini, dilihat dari suaminya, apakah suaminya punya anak dari salah satu istrinya gitu ya. Apabila, eee, suaminya itu mendapatkan anak dari salah satu istrinya, berarti, istri yang lainnya itu meskipun belum punya anak dari suaminya gitu ya, ini akan mendapatkan, 1/8 ya. Lain halnya apabila suaminya dari istri manapun dia tidak punya anak, maka, kebagiannya adalah berapa? Adalah 1/4 gitu ya teman-teman semuanya. Dan, teman-teman semuanya bahwa, eee, ini, metode ini, perlu kita sosialisasikan dengan baik ya. Tentunya bagaimana kita memahami kepada masyarakat begitu mudahnya, tetapi ini tidak bisa kita permudah demikian ya, karena perlu adanya edukasi yang terus-menerus ya, terkait dengan, bahwa setiap ada roles ya, bahwa setiap orang atau ahli waris ini memiliki bagian yang berbeda satu sama lain ya. Misalkan, kedudukan suami ini mendapatkan setengah ya, jika istri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu,
baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Dan suami ini mendapatkan seperempat jika ketika dia menikah, mempunyai anak gitu ya, ya, dan yang meninggal ini mempunyai, atau cucu baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Istri bisa mendapatkan seperempat ya jika suami tidak mempunyai anak, apabila mempunyai anak maka mendapatkan seperdelapan gitu ya. Ini kaitannya dengan misalkan ahli waris, kaitannya dengan ibu ya, ahli waris perempuan itu bagaimana. Nah, ibu bisa mendapatkan sepertiga jika yang meninggal ini tidak meninggalkan anak. Jadi si anaknya itu tidak mempunyai anak, jadi ibu mendapatkan sepertiga ya. Nah, jadi ketika ibu tidak meninggalkan anak, apalagi, si mayit itu tidak meninggalkan anak ya, maka ibu akan mendapatkan sepertiga ya. Apabila anaknya meninggal misalkan maksudnya, si mayit itu mempunyai, anak tetapi anaknya meninggal, yang ada adalah cucu atau saudara si ibu sebapak, ya, atau saudara sebapak maupun si ibu baik laki-laki, maupun perempuan, eee, ya ini ibu bisa mendapatkan, apa namanya, yang dinamakan, mahjub yang, eee, yang asalnya dari, apa namanya, yang asalnya dari sepertiga menjadi, bagiannya, 1/6 gitu ya, yang disebut, hijab nukson gitu ya. Kalau hijab hirman adalah yang tertutup sama sekali ya. Terkait dengan anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan atau saudara perempuan si ibu sebapak ya atau sekandung, atau saudara perempuan sebapak apabila hanya ada satu orang, maka ia mendapatkan setengah, dan apabila lebih dari satu orang akan mendapatkan 2/3 yang dibagi rata gitu ya. Nah, dibagi rata, tidak ada 2 banding, ya dibagi rata ya. Oke, selain itu, apa namanya, seorang anak perempuan jika mewaris bersama seorang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut, mendapatkan setengah gitu ya. Nah, ini teman-teman yang perlu kita camkan bahwa, ya, di sini kita lihat bahwa ahli waris misalkan tadi udah ibu dari sepertiga menjadi 1/6 gitu karena memang si mayit mempunyai anak atau mempunyai cucu gitu ya. Nah, bagaimana dengan bapak? Ya kalau bapak dia mendapatkan 1/6, dan, kalau tidak punya anak gitu ya dia mendapatkan, 1/3, dan misalkan dia bersama-sama dengan Eee ibunya ada, maka bapak kebagian, apa, asobahnya, dan apabila, ada anak perempuan saja, maka anak perempuan itu tidak bisa menghalangi bapak untuk mendapatkan asobah. Jadi bapak mendapatkan asobah plus 1/6 gitu ya. Nah, kalau ibu berbeda lagi, ibu 1/6 apabila mempunyai anak, atau mempunyai, saudara atau lebih gitu ya. Nah, kalau, eee, sepertiga apabila memang, anaknya tidak punya anak gitu ya, tidak ada saudara, 2 atau lebih gitu ya. Kalau suami ini bisa mendapatkan setengah apabila tidak mempunyai anak dari istrinya, atau mendapatkan seperempat apabila mempunyai anak. Sementara istri apabila tidak mempunyai anak dari suaminya, maka dia mendapatkan seperempat, apabila mendapatkan anak, akan mendapatkan 1/8 gitu ya. Nah, ini jika anak perempuan sendirian, dia mendapatkan setengah, nah apabila lebih dari 1 anak perempuan ya tanpa anak laki-laki itu tentunya, ini mendapatkan 2/3 ya. Nah, kalau di situ ada yang dinamakan asobah bil ghair ya jika disertai anak laki-laki gitu ya. Jadi, ini, perbandingannya adalah laki-laki 2 dan perempuan adalah 1 ya. Nah, jadi kalau ada anak laki-laki seorang itu selalu adanya asobah binafsi atau asobah dengan, sendirinya sebagaimana yang tadi, saya sampaikan gitu ya. Nah, ini juga, teman-teman semuanya hal-hal yang penting yang memang, bisa kita pahamkan kepada keluarga, ya tentunya dengan proses ya, tetapi dalam hal metode, ini, saya, alhamdulillah, menemukan, apa namanya,
seorang yang expert ya, terutama, terima kasih jazakumullah khairan katsiro kepada Ustadz Jajang yang telah memformulasikan, bagan ahli waris ini menjadi, apa namanya, lebih mudah gitu ya untuk bisa, kita ingat gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini yang merupakan pertemuan kemarin yang memang perlu ya kita senantiasa, eee ingat ya, di mana tadi dengan rumus, 4, 5, 2, 2, 7, 1 ini bagian dari 2/3 ada 4, bagian dari setengah ada 5, bagian dari sepertiga ada 2, bagian dari seperempat ada 2, bagian dari seperenam ada 7, dan bagian dari seperdelapan ada 1, yaitu untuk istri yang, sudah mempunyai anak dari suaminya gitu ya. Jadi hanya ada satu bagian ya. Jadi perhitungan, ini terkait dengan 4, 5, 2, 2, 1 ini, bahwa yang mendapatkan bagian 2/3 itu ada 4 ahli waris, yang semuanya perempuan untuk 2 orang atau lebih ya, pembagian dari yang paling dekat, yang paling, atas ditulis, ini sampai ke paling, bawah ya di sini, ini, berbentuk segitiga yang mengerucut ke bawah gitu ya. Nah, ini tentunya akan sangat memudahkan untuk kita senantiasa mengingat ya. Misalkan mendapatkan bagian setengah itu ada 5 ya, dari 5 ahli waris, di antaranya perempuan dan sisanya laki-laki, yaitu suami gitu ya. Nah, ini, tentunya, apa namanya, bisa kita lihat ya, bagian untuk 2/3 rinciannya adalah untuk 2 atau lebih anak perempuan, berarti lebih dari 2 bisa ya, tentu bisa, yaitu tetapi masing-masing mendapatkan bagian 2/3, yaitu semuanya ada 4 kategori, yaitu yang pertama adalah 2 atau lebih anak perempuan gitu ya. Yang kedua yang mendapatkan 2/3 itu adalah apabila memang tidak mempunyai anak perempuan, karena sudah meninggal, yang ada tidak ada anak laki-laki tentunya, itu 2 atau lebih cucu perempuan ya. Yang dimaksud 2 atau lebih itu bisa 3 4 atau 2 sekalipun gitu ya, tapi di situ dibagi menjadi, rata, yaitu 2/3. Yang ketiga, yang bagian dari 2/3 ini adalah 2 atau lebih saudara perempuan kandung. Yang keempatnya adalah 2 atau lebih saudara perempuan sebapak gitu ya. Yang mendapatkan setengah yaitu seorang anak perempuan ya, yang tunggal, tidak ada anak laki-laki ya, dan seorang cucu perempuan yang tunggal, tidak ada anak perempuan juga, karena kalau ada ya artinya ini bisa juga kalau ada yang lain, karena memang anak perempuan tidak bisa menghijab ya, tentunya nanti ada perhitungan khusus ya, sehingga ini ada sisa gitu yang, perlu dibagikan, tetapi dalam hal ini kita fokuskan yang mendapatkan setengah ini adalah, seorang anak, perempuan, seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan sebapak ya, dan yang terakhir adalah suami. Terus, untuk yang sepertiga ini untuk ibu, yaitu apabila memang ibu itu anaknya tidak mempunyai anak gitu ya, ya yang almarhumnya itu atau yang meninggalnya tidak mempunyai anak, maka ibu mendapatkan sepertiga. Nah, ini untuk siapa saja sepertiga ini adalah untuk 2 saudara perempuan atau laki-laki seibu. Nah, ini, eee, untuk yang sepertiga gitu ya. Nah, untuk yang seperempat itu berkaitan dengan, suami apabila mempunyai anak dan juga istri apabila tidak mempunyai anak gitu ya. Nah, untuk seperenam berkaitan dengan bapak atau bapak kandung, ya ini kaitannya dengan apabila, anak, mempunyai anak gitu ya, yang meninggalnya gitu ya. Dan kakek juga mendapatkan seperenam, ibu mendapatkan seperenam, dan nenek mendapatkan seperenam. Sementara yang seperdelapan itu adalah untuk, istri yang, hanya ada satu ya, untuk, bagian, dari istri ya yang punya anak tentunya ya. Dan teman-teman semuanya kembali kepada, awal nanti minggu depan saya ingin, ya tentunya ini sebagai bahan pelajaran bahwa kajian tentang pentingnya kajian etnografi ya sebagai dasar perilaku konsumen ya. Jadi di sini
bagaimana kita berperilaku ini ada motivasi dari keluarga, bagaimana kita bisa mengarahkan kalau dalam agama Islam, bagaimana peran keluarga dalam menjalankan syariat Islam ini sangat diperlukan untuk meyakinkan dan memberikan optimalisasi keyakinan sehingga mereka mempunyai mindset yang benar dan juga bisa melaksanakan syariat Allah ini dengan mudah. Karena adinun busrun dan di Quran surat Al-Hajj ayat terakhir juga bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasamakumul muslimina min qablu wa fi hada." Terus selanjutnya, "Wasamakumul muslimina min qablu wa fi hada." Dan Allah tidak akan menjadikan agama ini menjadi suatu hal yang eee, kesulitan gitu ya dalam hal pelaksanaannya ya. Dan ini teman-teman terkait dengan apa namanya, masalah perilaku ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi saya ingin memberikan beberapa clue-clue yang sebagai pendahuluan bahwa pertama, perilaku konsumen adalah topik yang sangat luas dan kompleks. Kita sering kali berpikir bahwa perilaku konsumen hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, kualitas, atau promosi ya, namun ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya adalah pengaruh dari keluarga dan budaya sekitar kita ya. Dalam presentasi ini kita akan membahas lebih dalam tentang pembentukan perilaku konsumen dalam keluarga yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk memberi agar tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.